Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa menginjakkan kaki di tempat yang cukup mulia, di mana di belakang kita ada 70 syuhada Uhud, yaitu orang-orang kekasih Allah yang gugur dalam perang Uhud. Tatkala mau masuk ke sini, di antara kita perasaannya tidak akan sama. Ada yang merasakan ketenangan, ada yang merasakan kedamaian, ada yang menghirup aroma wangi, ada yang tiba-tiba sedih. Ya, di mana 3.000 kaum muslimin, 3.000 kaum musyrikin menghadapi 1.000 kaum muslimin yang kemudian hanya tinggal nyisa 700 karena yang 300-nya lagi munafik ya. Jadi ragu-ragu untuk ikut berperang. Dari 700 pasukan muslimin tersebut hampir mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang, karena memang orang-orang mukmin itu memiliki kekuatan yang berlipat-lipat tentu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kembali bahwa agama itu adalah strategi. Jadi hidup itu harus selalu memiliki strategi, memiliki cara, memiliki bagaimana kita mencari yang terbaik solusi dalam kehidupan kita. Ini sudah dicontohkan oleh perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pertempuran tersebut diterapkan sebuah strategi di mana sengaja kafir Quraisy yang akan datang ke Madinah dijegal oleh kaum muslimin di tempat ini. Jadi jangan sampai datang ke kota Madinah. Dan hal itu berhasil karena di tempat ini ada sebuah bukit yang namanya Jabal Rumat. Jabal itu artinya gunung, Rumat artinya pemanah. Kalau Jabal Sur, Jabal artinya gunung, Sur artinya banteng. Lupa lagi kemarin, banteng. Ya. Jabal Nur, Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Cahaya. Nur banteng, banteng yang bercahaya. Ya. Nah, di mana letak Jabal Rumat ini? Sebelah kanan. Nanti kalau mau naik boleh, tidak juga nggak masalah. Rasulullah menempatkan 50 pemanah handal di situ, sehingga kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang itu terdesak dan lari meninggalkan pertempuran, kemudian meninggalkan ghanimah. Ghanimah itu barang bawaan. Sebelum perang terjadi, Rasulullah meminta kepada 50 pemanah tadi bahwasanya jangan turun sebelum ada instruksi dari Rasulullah. Namun melihat kafir Quraisy kocar kacir dan meninggalkan apa yang namanya ghanimah tadi, maka 50 pemanah tersebut terlena, lupa akan nasihat Rasulullah. Mereka turun ke bawah. Hal ini dimanfaatkan oleh ahli perang Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Maka Khalid bin Walid yang seolah-olah akan pulang ke kota Mekah memanfaatkan dengan memutar arah dari belakang oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid saat itu. Dihantamlah para pemanah-pemanah tadi termasuk kaum muslimin, sehingga gugurlah 70 syuhada Uhud, termasuk paman tercinta dari Rasulullah, yaitu Said Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya? Rasulullah bernasihat, jangan turun dari Jabal Rumat sebelum ada perintah. Ternyata 50 pemanah tadi terlena, tergoda dengan ghanimah. Artinya apa? Yang membuat kita celaka dalam hidup itu karena kita tidak mengikuti aturan Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah sudah memberikan aturan tentang hidup dengan pedoman yang terbaik, yaitu Al-Quran, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah.
Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke surga Allah. Sedikit kita saja melenceng dari Al-Quran, nasibnya akan seperti kaum muslimin yang terlena dengan ghanimah tadi, sehingga yang harusnya menang akhirnya menjadi kalah. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan nanti di tanah air, mungkin kita punya usaha, punya bisnis, ya, punya pekerjaan, itu akan ada peluang-peluang yang seolah-olah akan membuat kita untung dalam segi materi, meninggalkan pesan agama, sehingga dagangnya ada bohong, usahanya ada markup, kemudian kerjanya ada rosi wal murtasi, ada suap menyuap dan lain sebagainya. Hal itulah yang akan membuat kita kalah dalam perang kehidupan, ya. Makanya hati-hati dari tijalikeun mas sanes koka anu abri, kaburian mas sanes kucucuk onta, tapi kucucuk jair. Ban itu kempes bukan oleh besi yang besar, tapi oleh waktu yang kecil. Maka taatlah akan aturan agama Allah. Akhirnya Bapak Ibu, yang harusnya kaum muslimin menang kalah dan gugurlah 70 syuhada Uhud, ya. Saat itu termasuk paman Nabi dan para jenazah syuhada Uhud itu ada di belakang kita. Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih kosong. Kalau jam 10, jam 11 ke sini, Masya Allah, padat sekali. Walaupun sangat panas udara saat ini, tapi ribuan yang datang ke tempat ini. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Beliau, para syuhada, sudah ribuan tahun meninggalkan kita, ya. Sudah ribuan tahun meninggalkan alam panah ini. Tapi sampai hari ini ribuan umat Islam datang ke sini untuk mendoakan. Pertanyaan bagi kita, Bapak dan Ibu kalau besok sudah meninggal, Bapak dan Ibu kalau besok sudah tiada, adakah orang yang masih mendoakan kita? Itu pertanyaannya. Kalau besok kita sudah tiada, adakah orang yang menangisi kepergian kita? Atau sebaliknya, bahagia dengan kepergian kita? Alhamdulillah, ada ya saya aman sendal. Kemudian tukang maling sudah. Nah, justru kita harus bertanya, kalau besok atau lusa kita sudah tiada, perbuatan apa, amal apa yang membuat orang merasa kehilangan kita? Ribuan tahun sudah meninggal, sampai hari ini berapa orang yang datang ke sini berdoa? Inilah hebatnya orang-orang soleh. Nah, ini harus jadi renungan bagi kita, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Ini yang hadir semuanya camat, calon mati, ya, semua akan kembali kepada Allah. Pertanyaan, kalau besok sudah tiada, lihat para syuhada, tidak kenal kita kepada mereka, tidak pernah ketemu, tapi karena kesolehannya, setiap yang ke Madinah pasti mendoakan para syuhada. Besok lusa kalau kita sudah tiada, siapa yang akan mendoakan kita? Apakah anak-anak kita? Apakah keluarga kita? Apakah suami kita? Jangan-jangan baru seminggu meninggal suami udah nyari lagi? Apakah istri kita? Jangan-jangan istri kita sudah diincar orang lain? Apakah anak-anak kita? Jangan-jangan anak-anak hanya memperebutkan warisan kita? Naudzubillah. Maka bekal iman yang terpenting untuk anak-anak kita, itulah yang penting kita tanamkan. Belum lama di Kota Baru Parahyangan ada orang kaya raya meninggal, Pak. Kaya raya, anaknya sukses semua, 4 orang. Sukses semuanya. Begitu meninggal, jenazahnya terbaring di tengah rumah. Anak yang 4 datang semuanya, tapi tidak satupun yang bisa mendoakan. Karena anak hanya dibekali dengan harta, hanya dibekali dengan dunia, hanya dibekali dengan kesuksesan karir. Maka siapa yang mendoakan jenazah tersebut? Anak itu menyewa ustaz. Anak itu hanya nangis yang mendoakan ustaz. Begitu naik ke mobil untuk diantarkan ke pembaringan terakhir atau untuk dimakamkan, tidak ada satupun anaknya yang mau menemani. Anaknya sibuk dengan mobil mewahnya, sibuk dengan suami tampannya, sibuk dengan istri cantiknya, yang menemani jenazah ayahnya ustadz yang diminta bantuannya. Yang lebih ironis, tatkala jenazah sang ayah mau masuk ke liang lahat, yang menerima jenazah itu bukan anaknya, tapi ustadz yang diminta bantuannya. Padahal terbayang, kalau kita punya anak 4, yang mendoakan kita adalah anak-anak kita, yang menemani di mobil untuk sampai ke kuburan adalah anak kita, yang mengangkat, yang menerima jenazah kita adalah anak kita. Itu akan terjadi kalau iman kita tanamkan di hati anak-anak kita.
Inilah pelajaran bagaimana para syuhada sudah tiada, tapi sampai hari ini masih terus didoakan oleh setiap yang berkunjung ke kota Madinah. Yang kedua, Bapak Ibu, beberapa puluh tahun setelah jadinya perang Uhud, ya, terjadi banjir di kota Madinah, sehingga tanah-tanah di sini terendam air, dan konon kabarnya makam-makam para syuhada terbelah, ya, terbelah karena terbawa banjir, sehingga jasad para syuhada, ya Bapak Ibu, jasad para syuhada itu kelihatan karena makamnya terbelah. Yang ajaib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata walaupun sudah puluhan tahun jenazah itu meninggal, ya, walaupun sudah puluhan tahun jenazah itu tiada, sudah meninggal, tapi bajunya masih utuh, darahnya masih segar, rambutnya masih utuh, indah sekali, bahkan harum luar biasa. Ini yang luar biasa. Apa artinya? Jenazah para syuhada tidak bisa dimakan oleh ad-dubab, binatang melata. Dalam hadis disampaikan bahwa kalau kita meninggal akan terbagi tiga. As-sulusu lillah, sepertiga akan kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Ruh kita. Was-sulusu linafsi, sepertiga akan kembali kepada diri kita. Apa itu? Amal perbuatan kita. Amal baik, amal buruk nanti akan kita pertanggungjawabkan. Was-sulusu lidubab, sepertiga lagi untuk binatang melata. Apa yang untuk binatang melata? Jasad kita, Bu. Ini yang ganteng-ganteng, si Mas ini, si Akang ini, si Neng-Neng ini semua, Kang Haji Ayi, ya, yang ganteng-ganteng ini kalau sudah meninggal habis semua dimakan oleh binatang melata, kecuali para syuhada dan ahli Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli Quran. Amin ya robbal alamin. Jasadnya masih utuh, tidak tersentuh sedikitpun oleh binatang melata. Inilah jaminan bahwa syuhada itu tidak meninggal, hakikatnya mereka hidup. Nah, oleh sebab itu pulang dari Madinah, seperti halnya kita pulang dari sini nanti akan ke percetakan Al-Quran, jadilah kita ahli Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita cinta Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Para syuhada sudah meninggal pun masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dijaga oleh Allah atau tidak? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa dilihat mana Jabal Uhud. Jabal Uhud ini, ya, Jabal Uhud ini dari sini ke sana, ini adalah merupakan bukit terbesar yang ada di kota Madinah, ya. Jabal Uhud itu merupakan bukit terbesar yang ada di kota Madinah, disebut dengan Jabal Uhud karena memang bukit ini adalah menyendiri, ya, menyendiri, maka disebut dengan Jabal Uhud. Bisa dilihat Ibu, Bapak, kalau agak siang, gunung ini kelihatan seperti agak kemerah-merahan warnanya. Kenapa? Karena gunung ini pernah merasa malu di hadapan Rasulullah SAW. Sudah di-share hadisnya di grup bahwasanya Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar dan Utsman saat itu naik ke bukit ini, dan bukit ini bergoyang-goyang seperti memperlihatkan keangkuhannya. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Uhud, tahukah engkau siapa yang ada di pundakmu? Bahwa yang ada di pundakmu adalah Rasulullah. Dan orang yang paling membenarkan ajaran Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang dijamin syuhada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu Uhud tahu bahwa yang di atasnya adalah Muhammad, maka gunung Uhud merasa malu. Malu kalau seorang gadis, istri anu masih gadis, upami isin, pipinya merah merona, ya. Jadi agak kemerah-merahan seorang gadis kalau merasa malu. Itulah Uhud saat itu, betapa malunya di hadapan Rasulullah sampai berwarna agak kemerah-merahan. Hikmatnya, takdimnya Jabal Uhud, sehingga Rasulullah menyatakan bahwa Uhud ini nanti akan ada di surga Allah. Ada 5 benda yang hari ini ada di dunia dan nanti akan ada di surga Allah. Yang pertama, kemarin sudah berkunjung kita, ya, alhamdulillah. Apa itu? Raud. Semuanya sudah, ya. Yang kedua, mimbar Nabi, ya. Mimbar Nabi itu mimbar yang ada antara Raud itu sendiri. Rumah bainabain antara rumahku dan mimbarku, ya. Jadi rumah Rasulullah itu adalah yang hari ini menjadi makam, karena beliau meminta kepada dimanapun aku meninggal, maka makamkan aku di situ. Rasulullah dimakamkan di tempat meninggalnya persis, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang hari ini menjadi rumah Rasul. Yang ketiga yang akan ada di surga adalah Jabal Uhud ini.
Dan kemarin kita sudah nyium Hajar Aswad di Kota Mekah. Ada berapa orang yang berhasil mencium Hajar Aswad? Semuanya ya. Tapi dari jauh gitu kan. Bismillah ya Allahu Akbar kan gitu ya. Nah gitu kan. Nah, Hajar Aswad itu pun nanti akan ada di surga Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita bisa sempat datang ke Syuhada Uhud. Sekarang silakan semua melihat ke makam, kita ucapkan salam untuk para syuhada Uhud. Insya Allah dengan bertemu di sini, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya aman Nabi. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya asyhadallah Wa asada Rasulillah. wa asyhadu Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Suhada. Ya Sayyidas Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qa'idal Muhtar. Ya Qa'idal Muhtar. Ya man Ya man asbata asbata qadamaihi qadamaihi ala rimahi ala rimah hatta hatta atahul yakin. yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlihi afdalal jazai warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma fa'sawab hadhil fatihah khususan ila arwahil mas'ulina wa khususan ila hamdah khususan ghafarallahu lana wa lahum wa rahmatulahum wa lahum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min Di belakangnya yang kirim orangnya. Mama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadinya Bapak Ibu makamnya itu sesuai dengan jatuh waktu perang. Jadi terjatuh di situ, dimakamkan di situ. Namun setelah terjadinya banjir tersebut, maka dikumpulkanlah di sebelah sana ya, di satu titik. Dan ini adalah khusus paman Nabi Said Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang semua menghadap ke saya untuk difoto.